Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan juga walafiat. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Weekend Okta Sri Yuri SPD yang sudah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang proyek PJBL. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu PJBL itu. PJBL atau biasa yang kita kenal dengan Project Based Learning adalah suatu proyek di mana siswa dituntut untuk membuat suatu proyek sebagai hasil akhirnya yang akan dijelaskan lagi. Nah, proyeknya itu bisa disimpulkan atau bisa hal-hal yang berinovasi dan juga kritis. Bisa dilanjutkan? Nah, tadi bisa tolong balik ke sebentar ya. Nah, pada proyek kami yang PJBL yang tentang merancang menu sehat dan juga budget pelajar, budget yang murah, itu kami memberi nama judul proyek kami itu menu 3S. Mengapa menu 3S? Karena kami mengambil dari simple, sehat, dan sempurna. Nah, kami memilih kata simple karena menu-menu kami bisa dibilang sangat mudah dibuat. Simple dan juga tidak membutuhkan waktu yang banyak ya, tidak terlalu berjam-jam kita di dapur, jadi perut yang keroncong itu sudah bisa diisi. Nah, terus sehat, ya tentu saja menu kami sehat dengan memenuhi makronutrien dan juga mikronutrien. Dan juga sempurna. Mengapa kami memilih kata sempurna? Kan kata sempurna kan bisa dibilang mengapa ya? Nah, ini kami memilih kata sempurna karena tadi kan dari dua kata tadi. Nah, itu simple, jadi tidak ribet dan juga sehat, dan serta dengan budget yang bisa dibilang budget tidak terlalu merogoh kocek. Jadi dompet kita nggak meringis. Bisa dilanjutkan. Pendahuluan yang akan dibacakan oleh Kak Wahyu, silakan. Pola makan sehat adalah kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal dan mencegah penyakit. Pola makan ini mencakup makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral, serta membatasi konsumsi garam, gula, minyak, dan makanan olahan yang tinggi lemak. Nah, pola makan. Kita sudah mengetahui tadi ya, pola makan sehat adalah kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal dan mencegah penyakit. Nah, dengan pola makan inilah kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh kita. Bisa dibilang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bisa dilanjutkan. Bagaimana kita mengatur menu makanan sehat? Nah, kita mengatur menu makanan berdasarkan BMR atau Basal Metabolic Rate dan TDE, Total Daily Energy Expenditure, and begitu. Adalah pendekatan yang efektif untuk mengelola berat badan, baik untuk menurunkan, mempertahankan maupun menambah berat badan. TDE adalah jumlah kalori harian yang Anda bakar. Sedangkan BMR adalah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk fungsi saat istirahat. Nah, terdapat rumus BMR yaitu 655 ditambah buka kurung 9,6. 49 itu berat badan. Dan juga ditambah 1,8 dikali 156. 156 ini diambil dari tinggi badan. Dan juga 4 dikurang 4,7 dikali 17. 17 itu adalah umurnya. Jadi kami mengambil ini tinggi badan, berat badan dan juga umur itu dari patokan Wahyu Ningsih. Mengapa kami memilih Wahyu Ningsih? Karena bisa dibilang aktivitasnya yang sedang dan juga tinggi badannya yang bisa dibilang rata-rata anak-anak remaja pada saat ini, apalagi untuk wanita. Jadi bisa dibilang sesuai lah, mendekati bisa dibilangnya. Jadi total BMR itu ada 1306,3. Nah, TDE, kita mendapatkan TDE itu dari BMR dikali dengan aktivitas harian. Aktivitas harian tadi punya Wahyu itu sedang, jadi dia cuma paling di rumah itu berkemas, bantu orang tua, terus pergi sekolah, pulang sekolah, mengerjakan tugas. Nah, sedang lah ya, tidak berat-berat amat, tidak rendah-rendah amat. Nah, jadi hasilnya itu ada 2220,71. Bisa dilanjutkan?
Kandungan pada menu 3S. Silakan dibacakan Desma. Kandungan pada menu 3S, sarapan, sandwich dan sari kacang hijau. Berat 154 gram, kandungan 280 kcal. Kalori. Makanan siang, tempe sambal, sayur bening dan nasi hangat. Berat 580 gram, kandungan 869 kalori. Makanan malam, capcay dan nasi hangat. Berat 466 gram, kandungan 948 kalori. Total kandungan menu pada satu hari 2097 kalori. Nah, di kandungan pada menu kami, yang pertama itu ada sarapannya. Sarapannya itu berat totalnya itu ada 194 gram. Nah, dalam 194 gram tersebut itu mengandung 280 kalori. Mulai dari sandwich dan juga sari kacangnya. Yang kedua yaitu makan menu makan siangnya. Kami ini bukan tempe sambal, tapi tempe sambal karena sedikit typo pada saat pengerjaan. Nah, tempe sambal, sayur bening dan juga nasi hangat dengan berat 582 gram, lumayan besar ya untuk menu makan siang, dan juga memiliki kandungan 869 kalori, serta makan malam, capcay dan nasi hangat dengan berat 466 gram dan juga kandungan 948 kalori. Nah, total kandungan pada menu pada satu hari ini terdapat 2097 kalori. Nah, dalam menu-menu ini beberapa bahan-bahan yang kami pilih itu seperti wortel, bayam, jagung, serta ada terdapat tempe dan juga bakso ikan. Nah, mengapa kami memilih bayam, wortel, terus jagung tadi? Karena di tiga bahan itu tambah satu lagi yaitu brokoli itu memiliki vitamin A yang bagus untuk mata serta memiliki serat dan juga kandungan yang mineral yang baik bagi tubuh. Nah, proteinnya kami mendapatkan dari tempe. Tempe itu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan juga nabati, sangat mudah didapatkan dan juga murah ya. Jadi sesuai dengan menu proyek kita yaitu menu sehat dan juga budget rendah yaitu murah. Dan juga dari bakso ikan juga bisa dibilang mudah kita dapatkan di pasar-pasar, mulai dari bakso ikan yang dingin ataupun bakso ikan yang di apa sebutannya ya, dibuat secara eceran ya. Itu kami memilih proteinnya itu dari situ. Jadi terdapatlah 2097 kalori. Bisa dilanjutkan, bisa dimundurkan sedikit. Nah, mengapa kami mengurangi kalorinya? Karena bisa dibilang kan kita makan kan bisa dibilang ada minum-minum lagi ya, jajan-jajan lagi ya. Jadi menunya itu kami sesuaikan benar-benar menu untuk makan. Jadi nggak ada tambahan seperti snack ataupun minuman. Jadi bisa disesuaikan. Jadi menu kami ini bisa dibilang fleksibel lah. Bisa ditambah minuman yang sesuai dengan menambah kalori ataupun menambah snack-snack lainnya. Bisa dilanjutkan. Nah, kita berbicara masalah uang. Di sini sarapan roti itu merogoh kocek sebesar 5.000 dengan telur 5.000 juga. Itu roti itu 5.000 itu sudah dapat dua ini ya, dua apa sebutannya? Dua bantal lah. Nah, sebutlah dua bantal sebagai perumpamaan. Dan juga telur 5.000 itu mendapatkan dua di warungnya Kakak Wahyu. Itu 5.000. Jadi total sarapan dan juga kacang hijau ya. Kacang hijaunya itu 200 gram. 200 gram itu sebenarnya 6.000. Cuman kami sedikit negosiasi, sedikit argumentasi bersama penjual, jadi mendapatkan nilai 5.000. Jadi bisa dibilang total untuk sarapan itu 15.000. Ya, bisa dibilang ya nggak terlalu teriak lah koceknya ya. Terus makan siang. Makan siang itu ini makan siang dan makan malam. Kami dananya itu bisa dibilang sebenarnya itu kayak bisa. Sebenarnya itu dananya itu benar-benar hanya 58.000 untuk satu hari. Bisa dibilang 58.000 di saat inflasi yang bisa dibilang
pangan sedang naik-naiknya harga, mulai dari beras dan lain-lain, itu 58.000 itu bisa dibilang lumayan murah lah, tidak bikin kocek teriak, bahkan itu bisa lebih sebenarnya. Cuman kami bahkan bahan-bahan itu masih sisa, bisa untuk keesokan harinya. Jadi kami ada bukti ini, data dananya yang keluar itu ada di laporan. Nah, terdapat di sini. Jadi ini total dari semuanya, yang kami belanja itu total 58.000. Bisa dibilang ya murah lah ya. Daripada mengeluarkan 100.000 untuk makanan yang begitulah. Bisa dilanjutkan Kak? Nah, ini dokumentasi kegiatan kami. Dari ini ada keasikannya, ada ini tukang-tukang masaknya ya. Dari 4 orang ada itu sebenarnya tukang cuci piring kami bawa. Cuman dia berprofesi sebagai nggak tahu dia ini, saya juga bingung. Saya sebagai dokumenter sangat kebingungan atas tingkah laku makhluk hidup salah itu. Dan 3 orang di situ bisa dibilang sangatlah rajin ya, terlihat. Terus ini ada propose, ini nggak tahu ya, begitu keasikan kami dalam merancang modul ini. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Nah, kami memiliki video total ya, total kegiatan rangkuman dari total kegiatan kami. Jadi saya akan menunjukkannya. Jangan belum. Jadi jangan curiga. Itu punya Wahyu bukan punya Wahyu. Jadi itu benar pure kami. Itu agak jangan gigi ya. Karena makanan itu pasti bisa dibilang ya potong-potong ya. Muntul dia. Angkat lagunya dari mati.
kayu nih pegangnya nih. Oke, paham? Oke. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa diberi kesempatan ada kelompok lain untuk memberi tanggapan, boleh tanggapan pertanyaan, boleh berupa tanggapan saja juga boleh. Ada yang kelompok lain yang bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh, kalau tidak ada saya mau nanya. Silakan. Oke, ya satu pertanyaan saja. Kelompok Sani tadi sudah menerangkan bagaimana cara menghitung dan dasar dari memilih menu-menu tadi ya. Dan kita tahu bahwa makanan itu harus memenuhi unsur makro dan mikro. Ya, makro itu kan punya komposisinya sendiri kan, 60, 20, 20. Dia kalau tergantung kita tujuan tertentu. Bisa kita diet, bisa kita kurangi karbonnya dan nyampe 60%. Oke, nah yang jadi pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, sudahkah menu yang kalian susun dalam harian ini memenuhi unsur makro dan mikro? Terutama untuk makronya dulu, sudah belum menurut anak-anak? Saya izin menjawab ya Bu. Saya Sandi izin menjawab. Menurut kami, menurut saya sebenarnya, menurut saya itu dari sisi makronutrien dari 20% protein, terus 20% karbohidrat dan juga 60% lemaknya, itu bisa dibilang sudah memenuhi dari menu kami. Akan tetapi pada sisi mikronutrien itu masih belum, bisa dibilang tidak terlalu terpenuhi karena kami tidak mencantumkan bahan-bahan seperti ataupun tidak memberikan buah-buahan yang sangatlah bagus bagi tubuh ya. Tadi kan kami benar itu bahan-bahannya itu benar dari sayur-sayuran. Iya sih, sayur-sayuran itu memiliki kandungan mikronutrien tersendiri. Namun alangkah baiknya itu ditambahkan buah-buahan supaya serat dan juga mikronutriennya itu terpenuhi dengan baik. Dan juga untuk protein ya, untuk di makronutrien mungkin kami nggak terlalu terpenuhi, nggak benar-benar 20%. Karena itu kami hanya mengandalkan tempe dan juga bakso ikan. Tempe itu bisa dibilang kami hanya membeli 200 gram. Berapa gram ya? Mana ya? Di situ ada tercantum. Itu bisa dibilang nggak terlalu besar. Bisa dibilang hanya 3, nggak sampai 30 malah. Mungkin 20-an gram untuk protein. Sedangkan untuk bakso ikan bisa dibilang kita tahu bahwa bakso ikan yang bungkus itu tidak terlalu besar proteinnya, hanya beberapa itu bisa dibilang banyak, ya banyak karbonya. Jadi itu saja sih Bu yang bisa saya jelaskan. Oke, berarti kelompok kalian sudah mengetahui ya apa yang menjadi masukan dari menu kalian. Kalau itu menurut pendapat itu pandangan untuk mikro, kalian tuh sudah beragam ya, karena karena alangkah baiknya tambah buah. Iya, tambah. Dan untuk bagian protein, kalian sendiri sudah memaparkan seperti itu juga lah tanggapan saya untuk protein. Ini masih belum ini ya, memenuhi itu ya. Kadang-kadang hanya mengadakan tempe dan bakso ikan. Mungkin boleh di ayam dan ayam dahasa ayam ya, tapi mungkin lebih dibanyakin jenis protein yang lain. Kalian bisa berkaca dari MBG kalian, itu kan tidak pernah ada satu variasi saja kan ya. Untuk protein pasti ada dua ya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, presentasi kali ini kami tutup. Maaf jika ada salah-salah kata dan juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di keesokan harinya. Sayonara.